percaya bahwa itulah saat-saat Tuhan di mana Dia akan memulihkan hadirat Tuhannya yang kuat di dalam kehidupan kita. Saya yang percaya, katakan amin. Saya percaya bahwa masa-masa seperti ini adalah masa di mana Tuhan akan memulihkan pondok Daud di dalam kehidupan kita. Itu bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan wajah dengan wajah, di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, dan kita berkumpul bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang eksponensial akan terjadi. Sesuatu yang melebihi kemampuan kita akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Masuk dalam hati yang lebih. Katakan, bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul,
Tetapi ternyata yang menarik adalah ketika Yesus mati, dia mati di hari raya Paskah orang Yahudi. Dan orang Yahudi merayakan Paskah itu ketika mereka keluar dari Mesir. Dan dikatakan 50 hari kemudian dia datang, mereka tiba di Gunung Sinai. Dan 50 hari tersebut itulah yang kita sedang alami saat ini. Bagaikan kita orang-orang Israel sedang keluar dari Mesir, bagaikan bahwa Laut Merah sudah terbelah dua, dan Tuhan membawa umatnya dari perbudakan, dari dunia, dari semua ikatan-ikatan dosa, dan Tuhan bawa kita ke Gunung Sinai. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Supaya di dalam Gunung Sinai, saya akan bacakan bagi kita sekalian Keluaran 19:18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala yang lama kian keras, karena hadirat Tuhan menjamah setiap umatnya. Jemaat sekalian, itulah orang-orang Israel rohani. Kita sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dahsyat. Kita sedang masuk ke dalam gunung Tuhan, di mana Tuhan berjumpa dan berbicara muka dengan muka dengan kita.
gunung-Mu yang kudus. Dan kami mau melihat bahwa pintu gerbang kemuliaan Tuhan ada di depan mata kami. Bahwa pintu kemuliaan ada di depan mata kami. Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap kami, khususnya hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap jengkal, setiap inci, setiap milimeter dari tubuh, jiwa, roh hamba-Mu ini ada dan di dalam bawah pengurapan-Mu yang kudus Tuhan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sampaikan sesuai dengan apa yang Kau katakan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Terima pujian yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk puji sembah dahsyat luar biasa. Amen. Siapa yang semangat mendengar firman Tuhan katakan amin. Kayaknya baru 20%. Siapa yang siap menerima firman katakan amin. Bila ke kiri ke kanan tanpa disentuh. Ayo sama-sama semangat. Amin. Haleluya. Karena masa-masa seperti ini saya dapati saudara adalah normal kalau ada orang-orang yang mulai sudah bosan sama namanya corona. Betul kan? Masa-masa begini kita memang mengerti. Normal kalau kita sudah berkata Tuhan bosan ada di rumah. Tuhan bosan model-model seperti ini. Tuhan bergerak Tuhan. Dan saya percaya bahwa di musim-musim seperti ini kita perlu belajar apa yang firman Tuhan katakan dengan sekarang. Kalau tidak kita akan stagnasi saudara. Kalau tidak kita akan lihat apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Karena corona tidak mengejutkan Tuhan. Corona tidak membuat agenda Tuhan berubah. Tetapi saat-saat ini justru saya ingin katakan adalah momen yang sangat tepat. Bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mengerti yang namanya rencana Tuhan lebih lagi. Saya katakan amin. Itu sebabnya saya mau bicara mengalami kemuliaan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita katakan, saya mau mengalami kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya mau mengalami kemuliaan Tuhan. Dan apa yang saya akan sampaikan bukan sekedar semangat Pentakosta. Yang saya akan sampaikan bukan karena saya ada di dalam gerakan karismatik, tetapi kita akan melihat secara biblikal bagaimana inilah saat-saatnya sungguh bahwa kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Perhatikan bahwa sejarah berulang kembali. Setiap kali Tuhan mau melakukan kegerakan yang dahsyat, maka dialami dengan masa-masa cobaan yang besar dulu. Dialami oleh umat Tuhan masa-masa kering yang betul-betul berontak, mengalami masa-masa yang berat sungguh-sungguh. Tapi setelah itu ujungnya adalah kemuliaan, katakan amin. Setelah itu ujungnya adalah jamahan Tuhan yang besar, katakan haleluya. Setelah itu adalah orang-orang yang setia dan orang-orang yang tetap tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Mereka lah yang akan dilawan Tuhan tanpa batas, katakan yes. Klik. Saya tidak sedang memompa adrenalin saudara, tapi itu yang Alkitab saya katakan. Coba kita lihat dari 1 Korintus 10 ayat yang pertama, saya sudah siapkan di depan. Firman berkata begini, aku mau Paulus berkata kepada jemaat-jemaat supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Kira-kira kapan Paulus mengarahkan peristiwa ini? Tentunya adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir dan mereka melewati dan menyeberangi Laut Merah. Klik. Berikutnya, dan ayat berikutnya dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa tindakan pembaptisan bukan dimulai dari Yesus, bukan dimulai dari zaman Yohanes Pembaptis, tapi justru di masa-masa keluaran pasalnya yang kedua and onwards dan selanjutnya sudah orang-orang Israel dibaptis. Dan baptisan ini menunjukkan bukan hanya baptisan sekedar melewati Laut Merah dan ketika mereka menyeberang mereka dibaptis di dalam air, tapi juga di dalam awan. Apa itu? Yaitu ketika tiap awan dan tiap api menyertai mereka setiap hari. Buat Tuhan mereka sudah dibaptis. Karenanya saya percaya di dalam baptisan air, saya percaya di dalam baptisan Roh Kudus,
Dan siaplah saudara, jemaat-jemaat Tuhan, bahwa di hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, baptisan Roh Kudus akan semakin kuat di dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Mari kita semangat menghadapinya. Mari kita semangat mendapatkan lawatan Tuhan, karena itulah baptisan yang dahsyat. Kenapa saya harus bicara mengenai baptisan Roh Kudus, pendeta? Karena saya percaya bahwa baptisan Roh Kudus bukan untuk orang kudus. Baptisan Roh Kudus bukan untuk orang-orang yang sudah super, tapi justru karena kita penuh dengan kelemahan, kita butuh bantuan Roh Kudus. Kadang-kadang karena kita sudah suntuk sama namanya pandemi, kita sudah capek dengan namanya corona, kita butuh yang namanya terobosan. Karena itulah kita membutuhkan baptisan Roh Kudus. Nantikanlah saudara, 50 hari ke depan, start dari hari raya Paskah kemarin, dan kita sedang ada di tengah-tengahnya sampai menuju baptisan Roh Kudus kurang lebih di bulan Mei. Dan kita akan lihat bahkan bangsa Israel sekalipun sedang membutuhkan baptisan yang sama. Klik. Kalau saya gambarkan, ini adalah peta orang Israel keluar dari Mesir, dan mereka keluar dari tanah Goshen, crossing the Red Sea, artinya menyeberangi Laut Merah. Dan mereka sedang dalam perjalanan menurun ke bawah, ke selatan. Ya, kita lihat kita. Dan Gunung Sinai ada di bawah. Saya percaya Pak Gembala dan tim sudah pernah ke Israel ya. Dan bawa teman-teman yang lain, dan puji Tuhan juga. Karena bulan Mei, Juni, Israel pun sudah terbuka. Mereka mulai menerima kunjungan dari negara-negara yang lain, karena seluruh Israel sudah divaksin. Menurut beritanya demikian. Dan kita bayangkan kita adalah orang Israel yang baru saja merayakan Paskah. Paskah itu terjadi di Mesir, ya kita lihat sama-sama petanya. Lalu sudah menyeberangi Laut Merah. Karena setelah Paskah mereka menyeberangi Laut Merah, tanda baptisan air, dan kemudian sedang menurun berjalan ke bawah, menurun peninsula tersebut dan mengarah ke Gunung Sinai. Itu yang saya katakan, bahwa kita sedang berjalan menuju Gunung Sinai, mendapatkan lawatan Tuhan. Dan kalau kita belajar bagaimana perjalanan orang Israel menuju Sion di atas sana, disitulah semua hari-hari raya ditetapkan oleh Tuhan. Klik. Karena ada 7 hari raya di dalam bangsa Israel. Yang pertama adalah Paskah. Paskah seperti saya tadi sampaikan, kita rayakan yaitu di bulan April pada saat ini. Dan disitulah Yesus mati, dan dia hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, terjadi di hari raya Paskah. Dan Paskah berasal dari kata Pesak, ataupun melewati semua masa-masa yang sukar. Kemudian roti tidak beragi, yaitu setelah Paskah mereka makan roti yang tanpa ragi, seperti crackers, seperti roti yang dari Palembang gitu. Apa itu namanya? Kemplang, tahu ya? Nah, siapa yang pernah makan kemplang? Jangan sampai kita dikemplang, iya kan? Nah, itu lain lagi saudara. Nah, kemplang itu tanpa ragi, sehingga seperti crackers bisa dipecahkan. Itu tanpa ragi, mereka makan. Kemudian buah sulung adalah hari raya ketika mereka melewati Laut Merah, dan dilambangkan dengan lambang baptisan air. Dan ini yang saya mau bicarakan. Kita sedang antara buah sulung dan Pentakosta. Pentakosta dirayakan ketika orang Israel sampai di Gunung Sinai. Dan Pentakosta pada saat yang sama. Itu sebabnya saya percaya Tuhan bergerak berdasarkan kalender. Yesus mati di kayu salib di bulan Paskah yang pertama. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, nantikanlah 50 hari setelah dia bangkit, dan akan ada pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta. The same hari yang sama, tepat ketika orang Israel sampai ke Gunung Sinai. Bukankah luar biasa bahwa dua peristiwa ini berjalan bersama-sama? Dan itulah pernyataan profetik bahwa gereja di akhir zaman ini akan mengalami pengurapan Roh Kudus yang luar biasa, mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa di masa-masa apa? Masa-masa pandemi seperti ini. Saya percaya sungguh Tuhan akan melakukan perkaranya yang ajaib. Kemudian ada sakakala pendamaian pondok dalam. Saya akan fokus dalam masa-masa peralihan Paskah menuju Pentakosta. Klik berikutnya. Firman Tuhan menyatakan bahwa dari Keluaran 19 ayat yang pertama
sampai Bilangan 10 ayat yang ke-11, kurang lebih Israel berkemah di Gunung Sinai ini selama 1 tahun. Mereka yang tadinya berjalan, bayangkan ya, ada di padang gurun, mereka lihat semua laut merah terbelah, mereka bisa menaikkan nyanyian Musa di Keluaran pasal yang ke-19. Tapi kemudian ketika mereka sampai di Sinai, mereka berkemah, berdiam di Sinai selama berapa? 1 tahun. Nah tadi pagi saya berdoa, Tuhan mengapa message ini saya harus sampaikan? Dan saya dapati sudah, berapa lama corona sudah melanda kita? Ulang tahunnya bulan Maret ya. Corona aja ada ulang tahunnya loh saudara. Iya kan? Bukan hanya corona, tapi juga corona berulang tahun. Jadi sudah 1 tahun. Dan saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Orang Israel berada di Gunung Sinai selama 1 tahun. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita hanya diam di satu tempat yang sama selama 1 tahun? Ini yang saya mau bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah saya dapati Tuhan punya tujuan kenapa kita berdiam di 1 tahun di tempat yang sama, yaitu untuk mempertajam visi kita. Sebelum kita berjalan lebih jauh, Tuhan ingin berkata, mari anakku, datang di dalam hadiratku. Mari kita atur visi. Apa yang aku punya, visi itu jauh ke depan. Klik. Dan Tuhan mempertajam visi Israel. Kita baca Keluaran 19 ayat yang keempat, yaitu untuk menjadi orang-orang yang membumbung tinggi seperti di bawah naungan sayap Raja Wali. Ini Tuhan katakan di Keluaran 19 setelah mereka baru saja keluar dari Laut Merah. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan satu hal. Waktu masa-masa 1 tahun pandemi ini, hanya ada akan 2 orang yang bisa kita dapati. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir. Atau yang kedua, orang-orang yang tidak bisa bertahan dan bergelimpangan di pinggir jalan. Bagaimana caranya kita bisa lewati masa-masa pandemi 1 tahun ini? Dan Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya. Klik dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, mari kita baca sama-sama dengan satu suara keras. 1, 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Haleluya. Jemaat sekalian, GBBK Cibinong yang saya kasih, kalau kita mau bertahan sungguh di masa-masa 1 tahun pandemik dan plus ke depannya, hanya satu cara: dengar firman. Dengar firman. Dengar firman. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. Pegang janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, jangan khawatir bahwa aku akan memelihara engkau seperti janda Sarfat yang ada di masa-masa kekeringan selama 3 tahun ke depan, di mana tidak turun hujan. Maka bukankah Tuhan juga yang menjadikan mujizat hari Pasabi kepada janda Sarfat itu? Bukan mujizat besar, bukan sungai ataupun sungai Yordan itu merebak sampai keluar sisinya, tetapi hanya dengan membuat buli-buli minyaknya bisa running setiap hari, dan buat janda itu lebih daripada cukup. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada gereja itu bahwa kemuliaan Tuhan tidak akan pernah undur dari tempat ini, percaya janji Tuhan tetap ada, bahkan di masa-masa pandemi sekalipun, dan kita tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan dan tetap setia di dalam ibadah-ibadah tempat ini. Katakan amin. Karena disitulah letak kekuatan kita, saudara. Keluar dari tempat ini, keluar dari hadirat Tuhan, yang kita hadapi apa, saudara? Suntuk lagi,
banyak pikiran, pekerjaan semakin menumpuk karena ada pengurangan tenaga kerja, tetapi pekerjaannya tetap sama. Di dalam keluarga mulai banyak cekcok karena anak yang tadinya sekolah harus ke sekolah dan say goodbye, ya kan? Tapi sekarang dari pagi sampai sore itu anak tetap sama kita. Aduh mama, susahnya minta ampun ngurusin anak dari pagi sampai sore, iya kan? Belum lagi waktu dibangunin, nggak bangun-bangun. Bangunnya cuma 5 menit sebelum sekolah mulai, belum mandi lagi, iya kan? Belum gosok gigi. Pagi-pagi ibu-ibu sudah emosinya naik tinggi, naik ke atas. Kita lihat sebelah kita, suami juga belum bangun. Cilaka 12, iya kan? Dan banyak sekali saya dapati sudah. Sebuah artikel saya baru dapat tadi pagi, saya sampaikan bahwa tingkat perceraian selama 2019 dan 2020 ya, di negara-negara seperti Inggris meningkat 12%, di Amerika meningkat 34%. Pasangan yang baru menikah dalam 5 bulan terakhir ya, bercerai sebanyak 20%, baru menikah sebelum corona. Waktu kena corona pecah sudah. Kenapa? Nggak kuat di dalam firman, nggak dengar firman, dengar-dengaran dengan kuat. Di Swedia juga sama, perceraian meningkat dan pandemik berdampak buruk pada rumah tangga. Dan inilah yang disimpulkan oleh para pengacara, psikolog dan akademis. Saya tidak mau baca dengan bagaimana yang di Indonesia, cari sendiri saudara. Iya kan, Pak Pendeta, bagaimana Indonesia? Look forward to yourself. Tetapi ini yang terjadi, kenapa? Karena tensi dan tekanan stres meningkat. Yang kita butuhkan saat-saat seperti ini, waktu emosi kita meledak-ledak adalah kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Redakan emosi, katakan amin. Bapak-bapak yang darah tinggi, ya, redakan emosi Anda. Dengan apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Tenangkan. Segala sesuatu berjalan tidak normal, membuat kita panas hati dan membuat kita nggak bisa mentolerir itu semua. Redakan setiap keras kepala, setiap darah tinggi, setiap emosi hati yang meledak-ledak. Redakan. Caranya bagaimana? Firman Tuhan berkata, kita akan membumbung bagai Raja Wali. Klik. Kita tahu satu pujian ini pujian yang luar biasa dan old fashion, tapi saya rasakan sampai sekarang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, semua, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi. Buka sayap kita masing-masing. Amen. Lebih lebar lagi. Lepaskan dirimu. Mari kita taruh semua apa yang ada di tangan kita ke samping, silakan, atau di pangkuan Anda. Saya ingin melihat semua jemaat terbang tinggi bersama Tuhan. Amen. Taruh tas Anda, taruh Alkitab Anda di pangkuan. Mari kita terbang tinggi bersama-sama. Sebelum kita naikkan pujian ini lagi, ya, kita stretch badan kita dulu, ya. Coba cek sayap masing-masing, coba lihat dulu kiri kanan, coba stretch dulu, ya. Inilah fungsi kenapa kursi dibuat sejarah, betul, amin. Supaya kita bisa terbang tinggi sama-sama. Haleluya. Supaya sayap kita bisa terbang ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Ada maksud Tuhan. Coba bilang kiri kanan, ada maksud Tuhan, bro. Ya, ada maksud Tuhan, sis. Kenapa nggak kita jarak? Supaya kita bisa terbang sama-sama. Supaya kita nggak tabrakan waktu di udara, saudara. Iya kan? Coba mepet-mepet seperti burung apa itu yang satu ras terbang semuanya,
saudara, karena tahu jarak masing-masing. Dan ketika kita renggangkan tangan kita, pejamkan juga mata. Dan bayangkan Tuhan mengangkat kita tinggi dan tinggi dan tinggi. Semuanya rentangkan sayap ke kiri ke kanan. Yes, terus siap. Angkat wajah kita. Haleluya, tatap masa depan. Jangan tatap suami orang, saudara. Jangan tatap istri orang. Oke, siap. Pejamkan mata. Ku kan terbang tinggi dan keras. Saya merasakan bahwa Tuhan menjamah kita lebih dan lebih. Oh, berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita sangat-sangat kita terbang tinggi bersama Tuhan. Tetapi perhatikan satu hal. Klik. Wahyu 5:10 berkata bahwa Tuhan menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi raja kita. Dan ini adalah sama seperti janji di dalam Keluaran. Tetapi saya katakan, kalau kau tidak berpegang pada janji Tuhan, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Berikutnya, klik. Mereka justru orang-orang yang tidak mau ikut dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang tidak mau hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan. Keluaran 34 ada sesuatu yang mengerikan terjadi, yaitu saya bacakan buat kita. Keluaran 30 pasal 32. Ketika ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Astaga. Ayatnya yang keempat, saya potong. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan paha, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tua. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, lembu itu ditunjuk. Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mengerikan sekali. Klik ke lembu emas tadi. Bahayanya ketika kita sedang ada di satu tempat selama 1 tahun yang lebih, ada orang-orang yang kehilangan iman, dan justru mereka berkata, percuma jadi orang Kristen, percuma jadi orang yang percaya Tuhan. Sebentar, mundur lagi ke lembu emas. Percuma mengenal Tuhan. Lebih baik gua kembali aja dah ke dewa gua yang lama, yang begini-begini pakai kucing. Ya, lebih baik kembali dah ke jimat yang lama. Lebih baik dukun gua yang lama itu lebih top
voucher daripada Tuhan Yesus. Lebih baik hidup seperti yang lama. Dan dibangunnyalah berhala yang baru. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, akhir zaman ini hanya ada dua ujung. Semakin masuk seperti Raja Wali ke dalam hadirat Tuhan, atau Yesus berkata pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang hati dan kasihnya menjadi dingin, dan kemudian mereka meninggalkan dan menjadi murtad. Di titik yang sama di Gunung Sinai, mereka membangun dewanya sendiri. Hari ini saya bisa mengerti kalau ada jemaat-jemaat yang sedang galau hatinya, yang sedang bertanya, Tuhan, saya sudah berdoa selama 1 tahun ini untuk pekerjaan, untuk anak yang sudah tidak tahu bagaimana masa depan hidupnya lagi. Saya berdoa Tuhan untuk usaha, saya sudah di PHK dan saya usaha kecil-kecilan, tapi ternyata usaha ini pun tidak menunjukkan lebih baik. Tuhan, tolong Tuhan. Dan ternyata bantuan yang nyata belum datang. Saya bisa mengerti iman semakin menipis. Tapi bukankah hari ini kita berkumpul bersama-sama, menyatukan kekuatan, dan kita hadapi semuanya bersama-sama. Satu bisa gagal dan bisa menyerah, tetapi bersama-sama kita sanggup hadapi segala sesuatu, dan tidak pernah iman kita menjadi runtuh. Klik. Masa corona adalah masa perenungan sebetulnya. Mari kita renungkan iman Kristen kita. Bukan hanya sekedar ada ibadah besar, tetapi juga jemaat-jemaat yang menyaksikan melalui online. Anda juga sedang mengalami pemulihan iman, bahwa iman itu juga bisa tumbuh dan timbul ketika kita menyembah Tuhan hanya di rumah sendirian. Hanya di rumah tidak ada kawan, tapi kita tetap membumbung tinggi bagi Raja Wali. Dan percayalah, engkau tidak sendirian. Ada banyak kumpulan-kumpulan Raja Wali yang lain yang sedang terbang tinggi bersama-sama dengan Anda. Yang di rumah percaya katakan amin. Yang di rumah katakan haleluya. Nah, ini baru jemaat. Tetapi yang di gedung jemaat, yang di gedung gereja juga kita akan terbang bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Kita akan bisa terbang tinggi melampaui semua pandemi ini, dan kita akan menjadi pemenang. Katakan haleluya. Itu dia. Karenanya saudara, saya bukan hanya menyampaikan firman Tuhan yang sangat di awal-awal, tapi ini adalah sesuatu yang roh Tuhan sedang sampaikan bagi jemaat-jemaatnya. Tapi bagaimana pendeta saya bisa alami hal-hal yang baik di dalam kehidupan saya? Saya berikan tips, klik. Inilah tips-tips sederhana saudara yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, tetap positif. Sama-sama katakan positif. Perkataan harus dijaga, jangan negatif. Tetap positif, katakan sama-sama positif. Bilang sama kiri kanan, makanya jangan ngomong yang enggak terus. Bilang kiri kanan. Kalau suara mau keluar, mau lepas dari mulut, ingat dulu Alkitab. Bukan ingat apa yang kita sedang alami. Karena di dalam bilangan, orang Israel gagal menuju tanah perjanjian di masa-masa ujian seperti ini karena mulutnya komplain. Tuhan mendengar semua ucapan, tapi kan ini cuma ucapan doang. Apa yang dipikir ya gue ucapin aja. Sebodoh amat deh sama hati suami, sebodoh amat sama hati anak-anak. Bapak ibu sekalian banget, anak-anak masa-masa pandemi banyak yang semakin sakit hati karena perkataan orang tua. Betul? Iya saudara. Karena dari pagi sampai malam dengarnya suami atau papahnya ngoceh. Enakan papa ke kantor aja deh, biarin libur gak apa-apa. Yang penting tenang di rumah. Anak-anak banyak yang sakit hati karena perkataan ibunya. Dan dari pagi sampai malam hanya mengeluh. Tapi kita perlu belajar tetap positif. Yang kedua, tetap kreatif. Karena akhir zaman ini, perhatikan baik, semua yang pekerjaan sederhana dan berulang akan digantikan oleh robot. Karenanya kita harus semakin kreatif. Semua yang pekerjaan repetitif yang berulang setiap hari dan sederhana
akan digantikan oleh robot. Mohon maaf, contoh misalkan, apa maksudnya pendeta? Kita nyapu setiap hari. Dan yang kedua, sapu itu nggak perlu pendidikan S3, betul kan? Hanya menyapu, digantikan oleh robot. Sekarang sudah mana robot-robot menyapu dan mengepel? Betul, sudah digantikan sama robot. Itu contoh. Jadi pekerjaan rumah itu menjadi digantikan oleh robot. Yang kedua, kalau kita bayar tol, ya tadinya ada petugas kan, tapi sekarang karena itu repetitif dan mudah, digantikan oleh sistem robotik atau sistem teknologi. Tinggal tap, jalan. Kita bisa jalan. Berarti apa? Kita harus semakin kreatif, saudara. Jangan pengetahuan kita sama hari ini seperti kemarin. Kita harus develop diri kita. Naik, dan naik. Kalau tidak, semua kemampuan kita yang biasa-biasa dan berulang-ulang digantikan oleh robot. Cilaka 12. Yang ketiga, ambil hikmah dari segala sesuatu. Kalau hari hujan, lihat Tuhan terima kasih sehingga perlu nyiram tanaman. Jangan yang dikeluhkan kalau hari hujannya becek kemana-mana, sepatu jadi kotor, ya bisa juga sih. Tapi bukankah kita ambil hikmah? Berarti nggak perlu nyiram tanaman, saudara. Yang keempat, ubah kebiasaan. Memang biasanya pergi ke kantor, sekarang ada di rumah, ubahlah kebiasaan, jadikan rumah menjadi kantor. Syukuri apa yang ada. Selalu senangkan pujian di dalam hati Anda. Yang keenam, sehingga kita tetap positif. Orang melihat kita tetap senyum lebar, saudara. Klik. Kendalikan apa yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak bisa di luar kendali kita. Lepaskan. Dan justru kembangkanlah iman dan berkata dulu sebentar ya. Kalau kita sudah kesel pekerjaan kok nggak selesai-selesai dan harusnya orang lain yang kerjakan, tapi karena dia nggak kerjakan, kita yang kena marah dari manajer atau direktur kita. Duduk tenang dan berkata, Tuhan, ini di luar kemampuan saya, tapi saya tahu apa yang di luar kemampuan saya tetap ada dalam kendali Tuhan. Katakan jangan pelampiasannya marahin anak gitu. Kita yang dimarahin sama manajer oleh direktur, kita juga mau melampiaskan lagi kan. Jangan yang jadi pelampiasan adalah anak atau anak juga bilang, Pak, gue salah apa Pak? Tiba-tiba langsung kepalanya dicorokin dan bilang gak tahu diri. Salah apa? Sebetulnya kita cuma melampiaskan saja. Mari kita belajar mengontrol emosi dan kita lampiaskan itu dengan doa. Ingat keberhasilan masa lalu. Orang Israel kurang apa? Tuhan sudah menolong. Tapi kalau karakter hanya mengeluh, semua kebaikan Tuhan dan mujizat akan kita lupakan dan kita hanya tetap mengeluh. Terlibatlah dalam komunitas, jangan menyendiri. Orang Kristen ibaratnya bara api, sudah tahu bara? Ya, kalau kita beli sate, nah itu ada baranya. Kalau bara hanya sendirian saja, nggak lama akan meredup dan habis. Tapi ketika bara itu disatukan dengan bara yang panas lainnya, entah kenapa bara itu menjadi panas lagi dan merah dan tetap bisa menyala dan bertahan. Jangan tinggalkan, tetap ada di dalam komunitas kita, karena kita adalah raja wali yang terbang bersama-sama. Yang kesembilan, toleransi dengan diri sendiri. Ampuni diri sendiri, ya, terima kesalahan, terima kekurangan, dan berjalanlah di dalamnya. Kita akan lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Dan kalau kita sudah bisa toleransi dengan diri sendiri dan kita sadar bahwa kita penuh kelemahan dan kekurangan, barulah kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah dan berkekurangan. Amen. Adalah mudah terbang sebagai raja wali sendirian, saudara. Tapi bukankah lebih enak kalau kita terbang bersama-sama masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Satu doa saya, bahwa semua jemaat GBPK Sibian Ciri tidak ada yang ketinggalan di belakang, tapi semua kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan kita masuk bersama-sama ke dalam kemuliaan. Mari kita rentangkan kembali sayap kita. Kalau tadi baru latihan, saudara, bilang kiri kanan, tadi baru latihan, belum terbang, ya. Karena tadi baru duduk. Sekarang kita mau terbang bersama-sama, bersama-sama kita terbang. Haleluya. Dan rentangkan tangan kita. Haleluya. Lihat kiri kanan, berikan senyum mata yang terbaik kalau yang pakai masker, ya kan? Nah,
bersama-sama dengan kiri ke kanan. Kalau tadi kita memerangkan mata, sekarang waktu terbang kita lihat kiri kanan dan kita ajak. Kalau Anda ternyata melihat kiri Anda kurang semangat, ayo semangati. Kalau lihat di belakang Anda ternyata aduh masih mengeluh-mengeluh, ayo semangati. Mari kita terbang sama-sama. Bilang ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ayo terbang, ayo terbang, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Haleluya. Iman kita bisa timbul kalau kita mendengar suara Tuhan. Saya bersyukur Pak Daniel tadi memberi info kepada saya. Setiap hari Rabu live ya Pak, jam 7 malam disebut di sini Breakthrough Night, Digital World, itu Digital World. Jadi bersama Pak Daniel dijamin nggak ada sarakinya. Kita mulai mendengar firman Tuhan. Dimulai setiap hari Rabu nanti. Dimulai tanggal 28 April ini. Udah mulai berarti ya. Rabu besok ya. Mulai Rabu besok. Ya, jadi saudara, saya menganjurkan kita mendukung program ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti dan mendengar. Kegunaannya untuk kita sendiri, karena kita akan membangun iman kita. Di tengah-tengah pandemi ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang saya tahu dari berita, India itu dilanda lagi dengan gelombang kedua. Banyak yang mati, bahkan banyak yang mengungsi ke Indonesia, ditahan di Soekarno-Hatta sekarang. Saudara, kita nggak tahu masa yang akan datang apa yang terjadi. Tapi bersama Tuhan kita akan terbang tinggi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, aku tidak takut, karena Engkau El Shaddai. Bangunlah dirimu sendiri bersama Tuhan.
ajaran yang luar biasa dari Engkau. Engkau memberi contoh orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, di mana Engkau membawa dia berjalan. Tapi satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Sesungguhnya banyak pujian-pujian yang Engkau ingin melihat hati kami, Tuhan. Masa pandemi ini adalah masa ujian. Tapi satu hal, kami mau mengimani diri kami sendiri bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah memberikan firman-Mu yang harus kami renungkan, yang harus kami lakukan. Engkau mau kami dekat dengan Tuhan. Engkau mau kami senantiasa memuji, menyembah Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh terbang tinggi. Apapun yang terjadi di depan kami, Engkau mengingatkan kami untuk tidak bersungut-sungut, tetapi senantiasa bersyukur. Engkau mengingatkan kami untuk selalu berpikiran positif, karena kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tidak ada seorang bapak pun yang berencana mencelakakan anak-anaknya, tapi Engkau adalah Bapa yang baik, Gembala yang baik. Engkau ada menuntun kami, dan Engkau telah berfirman untuk kami mengikuti pimpinan Roh-Mu, mengalahkan kedagingan kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang mengikuti Engkau, Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu, dan kami menaklukkan dosa, kedagingan kami sendiri, sehingga kami tidak lagi jatuh di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa, tetapi kami adalah orang-orang yang berkemenangan atas dosa, sehingga kami dipimpin oleh Roh-Mu. Saat kami dipimpin oleh Roh-Mu, kami akan melihat mujizat demi mujizat. Kami akan mendengar suara-Mu. Kami akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kami harus berjalan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah banyak kesulitan yang terjadi. Engkau bawa kami terbang tinggi bersama Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman. Nah, Engkau telah bagikan bagi kami hari ini. Bila itu tertanam di dalam roh hati kami. Engkau mengurapi Pastor Daniel, Benyamin, Saragi, semakin hari semakin heran. Ada hal yang menggembirakan kami, bahwa dia akan mengadakan digital online breakthrough, memberitakan firman yang akan menguatkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mendukung apa yang dilakukan Pastor Daniel. Hamba percaya Engkau yang menyediakan segalanya bagi dia, Tuhan, sehingga berita firman akan sampai ke seluruh dunia. Berita firman akan sampai di seluruh jemaat GBN, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus urapi kami. Hamba mempercaya apapun yang dibutuhkan jemaat-Mu hari ini telah terjawab, Tuhan. Intinya adalah Engkaulah sumber kami. Engkaulah sumber kami. Hanya bersama Tuhan kami boleh hidup. Hanya bersama Tuhan, bahkan sampai kekekalan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah roti hidup. Bila kami mau makan roti dan meminum darah, kami akan hidup. Sementara Roh-Mu akan dicurahkan ke setiap pribadi lepas pribadi. Saat-saat kami menantikan urapan kuasa Roh Kudus yang sesuai dengan janji Tuhan. Berikan kami hati yang haus, berikan hati yang lapar akan kebenaran, sehingga kami boleh mau mendekat dengan-Mu. Mau berdoa biarlah kemurahan
kami Tuhan. Engkau pelihara kami seperti biji matamu. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, Engkau melihat anugerah-Mu turun. Kami melihat anugerah-Mu turun. Kami melihat keajaiban, mujizat demi mujizat terjadi. Sehingga kami boleh semua memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, sumber kehidupan, juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sakit hari ini pun terjawab. Untuk mereka Tuhan, keluarga-keluarga, kami berdoa terjadi kesatuan karena Engkau hadir di rumah tangga. Engkau hadir di rumah-rumah sementara ibadah ini secara online mereka mendengar. Terima kasih Bapak, hadirat-Mu nyata dalam hidup. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Segala mujizat terjadi dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan, angkatlah tangan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati.